Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anggraini, Prodi Manajemen, Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode stepping stone, NWC, least cost, dan FAM. Oke, untuk step awal yaitu NWC atau Northwest Corner, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pojok kiri atas. Maka yang kita kerjakan kotak pertama yaitu mencari nilai yang akan ditulis di pojok kiri atas. Yang pertama pojok kiri atasnya yaitu pada gudang A pabrik P. Karena pojok atasnya terdapat di gudang A, maka kita ambil nilai maksimumnya yaitu 60 dan 100. Karena nilai maksimumnya 60, nilai terkecilnya 60, maka kita ambil nilai 60. Karena jawaban totalnya harus sama seperti pabrik P, total pabrik P, dan harus sama seperti total gudang A, maka yang kita ambil nilai 60. Karena hasilnya sudah sesuai, maka kotak pada gudang B sudah terisi, gudang C juga sudah terisi. Selanjutnya kita ke pabrik Q. Untuk pabrik Q masih sama, nilai yang pertama harus diisi yaitu pojok kiri atas. Pojok kiri atasnya terdapat di gudang A, sel yang nomor 8, karena nilainya 120 dan tadi sudah dipinjam 60, maka sisa 40. Maka kita tulis di sini 40. Karena pada gudang A sudah terisi totalnya 100, dari 60 tambah 40, maka pabrik R-nya sudah terisi. Maka kita kasih simbol silang. Yang kedua yaitu pada kotak gudang B, pojok kiri atasnya. Karena nilai maksimumnya 70 dan 120, maka yang kita ambil langsung maksimumnya 70. Karena gudang B totalnya 70, maka sudah terisi. Sekarang pada gudang C sisa dari 120 dikurang 110, sisa 10. Jadi hasilnya 120 balance. Dan untuk pabrik R tadi sudah ada 10 dan total untuk gudang C 60, maka kurang 50. Maka nilainya totalnya sama seperti pabrik R. Oke, maka biaya yang kita keluarkan yaitu 60 dikali 15, 40 dikali 8, 70 dikali 25, 10 dikali 5, serta 50 dikali 10 dengan hasil 2.970. Selanjutnya kita menggunakan metode least cost. Metode least cost itu ditentukan dengan nilai angka sel paling terkecil. Yang pertama nilai angka sel paling terkecilnya yaitu 5, sedangkan total jumlah pada pabrik Q-nya 120 banding 60, maka yang kita ambil yaitu nilai 60. Karena nilai gudang C sudah 60, sudah balance, maka pada pabrik R-nya sudah terisi penuh. Yang kedua nilai sel paling kecil yaitu angka 7, di mana nilai perbandingannya 50 serta 100. Yang kita ambil yaitu 50. Selanjutnya angka sel nomor 8. Karena nomor 8 120 dan 100 sudah terisi 50, maka kita isi kotak sel 8 dengan angka 50. Karena totalnya sudah balance 50, 50, 100, maka pada gudang A sudah terisi penuh, kita kasih tanda silang. Selanjutnya pada angka 10,
Karena sudah terisi penuh gudang A dan gudang C, sedangkan totalnya 60, maka kita simpan 60 pada gudang B. Oke, hanya tersisa gudang pabrik Q dan gudang pabrik R. Oke, pada gudang pabrik Q sudah terisi 110, sedangkan totalnya 120. Jadi hanya kurang 10 poin. Oke. Sedangkan pada pabrik R sudah terisi 60 dan 10, total sudah 70. Untuk pabrik R gudang B sudah terisi penuh. Oke, seperti itu. Nah, berarti biaya yang dikeluarkannya yaitu 50 kali 8, 50 kali 7, 60 kali 10, 10 kali 25, serta 60 kali 5. Terima kasih. Oke, pada metode FAM yaitu yang pertama kita mencari nilai selisih dulu antara gedung A, B, C, serta pabrik P, Q, dan R. Yang pertama untuk selisih gudang A yaitu nilai terkecilnya antara 8 dan 7, maka 8 dikurang 7 nilai selisihnya 1. Dan gedung B antara 10 dan 15, jadi nilai selisihnya 5. Dan gedung C yaitu 5 dan 10, yaitu 10 dikurang 5 yaitu 5. Untuk pabrik P juga masih sama, berarti nilai selisihnya antara 4 yaitu 14 dikurang 10. Yang kedua pabrik Q antara 8 dikurang 5 yaitu 3. Yang terakhir pabrik R yaitu 7 dan 10 yaitu 3. Maka dapat dihasilkan nilai antara selisih paling besar yaitu nilai selisih pada garis gedung C. Oke. Maka setelah itu kita mencari nilai sel paling terkecil yaitu 5. Karena nilai total gedung Q-nya 120 dan baris gudang C-nya 60, maka kita ambil nilai maksimumnya yaitu 60. Karena sudah terisi penuh, maka kita kasih checklist. Oke. Setelah itu kita mencari nilai selisih selanjutnya. Nilai selisih gudang A masih sama 1, 8 dikurang 7. Gudang B masih sama 5, 15 dikurang 10. Karena gudang C sudah terisi penuh, maka kita kasih strip. Begitupun dengan pabrik P. Pabrik P 15 kurang 10, hasilnya 5. 8 dikurang 25 karena 5-nya sudah terisi yaitu 17. Yang R juga 15 dikurang 7, 8. Oke. Karena nilai selanjutnya paling besar, selisih paling besarnya terdapat pada pabrik Q, maka selanjutnya kita mencari nilai sel pada pabrik Q terkecil, yaitu sel angka 8. Karena nilainya sudah 120 dan total pada gudang A-nya 100, sedangkan sudah terisi 60, maka kita isi dengan angka 50. Oke. Selanjutnya, setelah itu karena di sini masih kurang, angka 7 juga masih kurang gudang A, kita mencari selisih lagi antara 15 dan 7. Karena sel 8 sudah terisi 50, maka yang dikurangkan jadi 15 dikurang 7, hasilnya 8. Oke, 10 kurang 15 atau 15 kurang 10 hasilnya 5. Oke, yang C sudah terisi penuh. Sedangkan yang P 15 kurang 10 masih 5. Yang Q sisa 25, berarti masih 8, berarti nilai paling besarnya terdiri dari 25. Oke. Karena nilainya sudah 50 plus 60 sudah 110, maka sisa dari 120 yaitu angka nilai 10. Maka nilai hasilnya sama. Oke, selanjutnya masih sama, 15 dikurang 7, 8. 10 kurang 5. Oke, strip.
Yang ini 15 kurang 10 hasilnya 5. Oke, yang ini sudah strip. Yang terakhir 7, 15 hasilnya 8. Maka yang kita ambil yaitu nilai 8. Oke. Nilai paling kecilnya, sel paling kecilnya yaitu angka 7. Total pada gudang A 100, yang sudah terisi 50, maka sisa 50. Oke. Berarti gudang A sudah checklist. Sisa 60 kita masukkan. Oke. Karena nilai total gudang B 70 sudah terisi 70, maka kita checklist. Maka sehingga biaya transportasi yang didapatnya yaitu 1.900.